Mas. Kalau gini kan kelihatan semua. Oke, Gin. Tadi kenapa lu nyuruh kita Dipo lo pikasan ini. Wis mbok. Wes po, kangen fokus kok jadi Dipo itu. Bisa iki lek berempat. Ya, lek wong fokusan kabeh iki kalau ngomori sih gak kurangin dulu. Kan balik Ya, rusak udah. Dipo rusak lo. ayo. Ya ikut lo Ren. Iya kok. Ayo, mulai. Oke, tadi teman-teman ingin sempat teriak buat suruh Bang Randy untuk turun. bahaya itu memang terjadi sedikit tidak mengenakan ya, tapi alhamdulillah kita selamat semua sampai tujuan di rumah. Dimana tadi sih memang agak sedikit meragukan, ada 2 orang sih, yang satu masih usia 30-an lah, sekitar segitu, 30-an 32-an lah. Terus yang satu bapak-bapak udah mungkin udah 40, cuman badannya masih oke, tinggi gede dan pakai helm. Ngaku-ngakunya itu seperti kayak dari bapak polisi. Nah, kalau pengalamannya Kinkin sih banyak sih yang aku, saya dari Intel, saya dari ini banyak ya. Cuman dari dirinya sendiri sih nggak tahu itu apa polisi beneran atau enggak gitu kan. Tapi ini santai aja sih tadi, dan alhamdulillah ada geng motor ya, maksudnya geng motor sih, klub motor. Kalau geng motor kan nggak baik ya. Kalau klub motor kan mungkin dia riding lah istilahnya. Anak bikers, ada anak bikers yang lagi nongkrong, dia juga tadi masuk kepo, pengen tahu sih rumah Darmo seperti apa. Nah kebetulan Bang Randy sesi keduanya yang masuk. Nah dimana Bang Randy tadi itu hampir selesai sih ya Bang ya tadi ya, hampir mau selesai kok, udah turun ke bawah. Terus gua teriakin, bang turun bang, bahaya. Karena apa? Karena ini sama Bang Jojo udah ditinggal sama ini anak bikers tadi gitu loh. Takutnya kalau ada apa-apa, bapak sama si mas mesin tadi itu dia bawa segerombolan kelompoknya gitu. Soalnya dia ingin memang lihat bapak itu tadi mencurigakan banget. Kalau emang dia polisi ya nggak harus dong timnya suruh nunggu di daerah yang jauh dari kita. Meskipun jauh sih, ya nggak jauh-jauh banget sih, cuman sekitar 2 kilo lah. Bukan 2 kilo sih ya, 1 kiloan lah, atau enggak berapa ratus meter lah dari lokasi kita shoot. Itu aja sih mungkin. Soalnya tadi waktu dia pergi meninggalkan lokasi shoot itu, dia bawa segerombolan kelompok sih, dan kelompoknya itu kayak bukan polisi banget gitu. Tahu lah, sepedanya aja banyak yang ini protolan. Terus anak-anaknya memang sih seumuran kita, cuman kalau polisi atau pol pp mini dia itu badannya keker kan, ini enggak. Anak buahnya tuh kebanyakan sih kurus-kurusnya kayak Bang Dipo ini gitu. Itu sih videonya. Jadi buat sarannya Kinkin, kalian kalau mau bikin video shoot dimanapun lokasinya, kalian tetap harus berhati-hati, dan jangan lupa selalu berdoa agar diberi keselamatan. Apapun itu langkah kalian, tetap harus ingat kepada Tuhan kalian agar kalian selalu dalam lindungan Tuhan kalian. Itu aja sih sarannya Kinkin. Mungkin dari Bang Dipo, Bang Randy atau Bang Jojo yang mau menambahkan, ya mangga, sok silakan. Teman-teman. Iya sih, kayak mau nambahkan sedikit sih. Nah itu nggak tahu tiba-tiba kok ada 2 motor nggak dikenal itu datang. Nah di situ kita bingung, ini kenapa nih orang kok
nengok-nengok gitu, liatin anak-anak. Tadi dia kayak mantau dulu gitu. Ya, pertama itu mantau-mantau ngeliatin kita. Yang jelas nih yang pertama itu bukan kitanya, tapi anak klub-klub yang ada di sana. Kan gerombolan banyak tuh. Ya, merekanya dilihatin. Habis itu tanya, lu geng motor ya? Bukan om, kita cuma klub biasa. Tadi ada yang masuk? Ada om, temennya? Bukan, itu temennya yang di sana. Nah, mereka nunjuknya ke kita, akhirnya mereka pun ke kita. Nah, pada waktu itu mereka langsung nanya ke kita, Gimana? nanyanya itu tiba-tiba, sampean ngapain kesini? Iya bang, kita cuma istilahnya rekod. Apa itu rekod? Bikin video YouTube gitu. Bahasa Jawa atau Indonesia? Indonesia ya. Ngapain sih? Apa sih? Itu pokoknya. Nah, ya kan kelihatan lah polisi itu gayanya gimana. Lagian ngapain juga polisi datang ke situ? Seharusnya Satpol PP, Seharusnya iya. kalau Satpol PP wajar. Ya, Enggak, pertama kalau yang namanya biasanya kalau namanya polisi ataupun Pol PP itu yang diutamakan adalah KTP. KTP mu mana? Nah, Identitas kita yang ditanya Iya. dulu. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain? Ada surat izinnya nggak, biasanya gitu. Tapi ini orangnya B aja sih kalau menurutnya bikin gitu. Jadi nggak sesuai prosedur ya. Yes. Oke. Jadi motor lu mau nambahin. Oh, ya, Lu kagak pakai jadi kalau Ya, masalah kacau kan. dia polisi atau tidak, nggak mungkin lah langsung jadi to the point. Kami dari polsek, kami dari kantor ini, kami dari si A, si B, nggak mungkin. Pasti kan kalau memang benar-benar orang yang dituju ingin tahu siapa dia, pasti dia ingin menunjukkan KTA. nah, ya. Pasti. Nah, kalau dia langsung saya dari polisi ini polisi abal-abal. Iya. Kebanyakan kan beda latar kejahatan mengatasnamakan polisi, mengatasnamakan si A atau si B. Itu mau bikin video selanjutnya sih kita harus lebih berhati-hati aja. Lihat lokasi, kondisi. Terutama kendaraan itu kalau misalkan ada pos satpam, kalian titipin aja di pos satpam, nggak usah ribet. Lebih baik membayar daripada kita Bukan membayar sih, sedekah. sedekah. Ada sedikit apa rezeki kita sedekahin lah sedikit gitu. oke. Bang, Aku tambahin sedikit. Tadi sebelum kita mulai shoot, kita datang ada YouTuber juga ya bikin konten di Banyak situ. youtubernya di situ guys. Ada konten kreator juga. Dia didampingi sama security sana gitu. Tapi kan memang dia udah izin proper gitu loh. dari awal Udah izin proper. Setelah mereka selesai, si security ini nyamperin kita ngobrol guyonan, ada lah kita minta izin, minta nomor teleponnya juga gitu. Kita udah izin gitu. Cuma memang si bapaknya itu bilang kalau bisa jam 12 sampai jam 1 itu ada Satpol PP yang lewat apa namanya? mantau Bukan mantau, apa namanya? operasi. Di situ, operasi. Kalau kita tahu lah Satpol PP operasi lintas siang, tengah malam itu pasti pakai seragam, pakai motor, pakai mobil itulah. Kalau yang dijelasin sama si Joko sama si King, enggak, masa iya Satpol PP kayak gitu, enggak kan gitu. Kalau memang dia negur, kenapa enggak nyusul kita yang di dalam gitu? Kalau negur ya negur kita yang ada di dalam.
kenapa cuma negur yang di depan doang gitu. Terus aku juga kaget, "Duh, perasaan kita izin proper, kenapa kok kita suruh keluar gitu loh, suruh keluar gitu." Aku bingung aja, apaan gitu. Akhirnya dijelasin memang mungkin kita nggak tahu prosedur polisi kayak gimana, kita nggak tahu. Terus apa itu polisi beneran kita nggak tahu, atau itu cuma oknum gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau dibilang dia mau mondar mandir, kenapa harus mondar mandir? Kalau memang dia mau negur ya negur aja, ngapain mondar mandir gitu. Terus Joko sama Kinggin sempat lihat dia bawa rombongan orang Ya. berarti ya bukan polisi, ya bukan anggota. ya bukan anggota mungkin. Makanya itu kita harus hati-hati karena banyak orang yang ngaku oknum di sini gitu. Itu aja sih. Nah, kita balik ke konten. Kinkin sama Joko pertama kali masuk tuh, bukan pertama kali masuk, dia yang pertama masuk kan. Kenapa aku gak jadiin 2 tim di sini? Karena aku udah udah firasat kan, kalau ada apa-apa kita ada yang nge-backup dari luar gitu. Makanya aku bawa hati, cuma hatiku ada bermasalah gitu. Kurang dicas. Enggak dicas. Maksudnya hatiku masih ada ternyata. Masih ada dua. Karena hati kan ada 3 kan. 3 kotak ya. Itu masih 2. Enggak tahu. Kok tiba-tiba nggak bisa gitu? Gak bisa aja. Tapi gua bisa nerima suaranya Kinkin nggak bisa nerima suara gua. Padahal di rumah aku coba aku tes. Tapi takutnya nanti kinkinnya nggak bisa pakai. Bisa jadi. Siapa? Enggak lah. Aku pernah pegang hati kok, Nah, cuma dipencetin doang sudah ngomong. waktu aku juga bingung kenapa nih hati nggak bisa kan. Padahal tadi udah aku coba, udah aku tes bisa. Kalau hati nggak bisa ngapain aku bawa gitu. Makanya aku bilang, Kin sama Joko maju duluan deh, kita yang jaga gitu. Itu yang aku buat ini bukan karena kita di lapangan terus kita buat jadi 2 tim, enggak. Memang jauh sebelum kita mau ke sana udah kita bagi jadi 2 tim gitu. Jadi Joko sama Kinkin duluan, baru kita yang terakhir gitu. Ternyata waktu kita di sana kita tabrakan sama konten kreator. Ada 1, 2, 3, 4 sama kita. 4 sama kita gitu. Bahkan sebelum kita mau selesai itu ada lagi yang datang. Ada yang lagi yang datang, yang bukan geng klub motor tadi gitu. Klub. Nah kita juga nggak bisa larang lu udah izin dulu, kita juga nggak bisa, kita Itu tempat umum kan? ya itu tempat umum. Itu aja sih. Nah Joko sama Kinkin waktu explore rasain apa Ya, aja yang mungkin Kalau Kinkin sih ngerasain ada bayangan dari siapa? Bayangan manja ya, terutama bayangannya Bang Randy, ya kan Bang Dipo. Nggak bercanda, nggak ada apa-apa sih, maksudnya cuman sekilas ada yang lewat gitu. Tuyul iya, yang aku tadi di lantai atas tuh di situ. Terus yang kita lantai yang umum ya, yang mesti yang dasar itu ya, yang kita yang aku kelihatan orang cewek seliuran gitu. Yang pertama kali kita masuk, yang aku bilang ada semak-semak, terus aku ngeliatnya gini seret gitu loh. Tadi itu di lantai dasar itu kan, bukan bawah loh ya, dasar yang tengah itu loh maksudnya di situ. Terus kalau yang di lantai bawah sih kebanyakan mungkin nggak ngelihat, cuman ini merasakan di situ berat banget nih. Nafas sudah mulai ngos-ngosan, terus susah sih iya, terus apa ya, panas lah istilahnya gitu. Semakin ke dalam panas. Terus aku bilang ke Bang Jo, kita naik aja. Udah setelah itu baru aku naik ke atas lagi, lantai atas, pokoknya lantai atas terakhir ya Bang ya. Dari lantai dasar ke lantai ruang bawah tanah, habis lantai ruang bawah tanah langsung naik ke atas, dari atas turun baru close itu loh sih.
Kalau Jack Ya kalau aku itu mungkin nggak tahu sih, pada waktu aku ngeset si Kinkin, nah di pas syutan yang awal itu aku kan agak ngelamang-ngelamang gitu sih sebenarnya, nggak fokus. nggak fokus Dianya nggak fokus, terus kebanyakan dia bertanya, kita sendirian kan, maksudnya kita berdua kan, iya berdua, pokoknya dia sering banget gitu. Nah pas mulai itu sih aku langsung memfokuskan diri, aku takutnya tiba-tiba nanti ada yang masuk kan bingung juga. Nah makanya itu pas pada waktu itu kok nggak tahu kenapa tiba-tiba tekanan ini berat banget pas pada waktu aku mau masuk sekali game. Tapi yang lantai berapa? nanti bawah Awal shoot atau udah pertengahan? awal shoot pertengahan akhir enggak, awal shoot pertengahan situ tekanan itu, soalnya awal shoot yang pada waktu kita survei dulu itu ya apa Ren, nah di situ kan kebetulan ada anak indiku juga melihat di sana ada orang cewek perempuan itu istilahnya ngeliatin kepalanya, dalam arti dia itu apa itu namanya nengok, ngintip itu pas pada waktu tadi shot awal yang di toilet gini ya, di kamar mandi itu loh, di situ pas di situnya aku agak ngelamun sedikit. Pas habis gitu langsung penerusan ke yang kedua yang pojok, yang pas pada waktu Solihin tadi jelaskan itu yang dia ngelihat kayak seliweran bayangan. Di situ emang kok aku lihat yang pojok sendiri itu kok istilahnya berat banget, makanya aku lihat Solihin ini kayaknya sudah berketakutan tadi. Makanya dia langsung minta ke atas langsung. Ya aku sih gak paksa sih, daripada nanti istilahnya ada apa-apa, akan kita nggak tahu juga kapan mereka akan merasa resah kepada kita terus mereka nyerang gitu, kita kan juga nggak ada yang tahu. Itu kita sana itu cuma penasaran, bukannya kita menantang enggak. Makanya ya sudah kita lanjutkan. kalau lu Bang, Ya mungkin dari bos dulu lah, nggak mungkin kan dari kameramen dulu. kalau aku sih waktu kita ngobrol sama security-nya, aku ngomong sama si Joko, terus bilang terus ada yang lewat, siapa itu Kinkin ya, kayak Kinkin ngetuk gitu, bukan kun gitu. Jadi gua nggak bilang sosoknya kayak gimana, gua nggak bilang. Terus gak lama Joko juga ngeliat ada cewek tapi hitam gitu, ada bayangan cewek tapi hitam gitu. Yang aku lihat sama kayak Joko. Anjir. Kayaknya apa ya, video kita malam ini kayaknya akan dapat penampakan gitu, Banyak penampakan. akan banyak penampakan gitu. Ternyata ya enggak juga gitu. Waktu aku masuk yang masih tipe, memang kita nggak ngerasain apa-apa. Kita nggak ngerasain apa-apa. Kita ke tempat yang dibilang coba ada cewek yang ngintip juga nggak ngerasain apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke, kita ke lantai yang dasar itu kita nggak ngerasain apa-apa. Baru ke basement pusing. Ini Basement yang mana? basement sebelah kanan Kanan atau kiri? kanan. Kalau dari kita menghadap sini, Ini rumah nih, ini rumahnya madep sana nih, Ya. sebelah kanan, Belakang bawah. Bawah sendiri. iya Oh. bawah. Gua bilang, wah pusing nih, si Tipo masih di ini kayak apa, tiangnya tuh dia berdiri ini, aku videoin sekitar gitu kan. Gue bilang, turun itu udah berat sini, udah berat. Gua ngobrol sampai sama Tipo ditinggal gua. Tinggal Tipo malah bawa gue cari gue tinggal bangsat kan. Terus gua bilang ke basement, kan kita ke basement tuh, ke
area tengah yang banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Aku bilang Sama itu. sama-sama aku bilang anjir badanku panas sih, tapi yang di sini doang panas. daerah puncak. Sebelah kanan. Gitu. Cuma panasnya bukan panas demam, bukan barat mana ya. Kayak Hawa. Kayak awal-awal gitu ya. kayak di awal. samping tuh kan kayak ada api gitu. Panas bro. Aku bilang aku kita sono maju gue masih bilang masih panas nih, masih panas. Akhirnya kita naik ke lantai 2, Udah hilang ya? udah hilang tuh, udah enakan cap, tapi pusing ya. Terus kita nge-explore tempat si Kintin waktu survei bilang wangi-wangi, kita nggak nyium wangi juga di situ. Enggak. Kita balik kaki kananku berat, gue bilang berat tuh, udah lu balik. Kita balik turun, si Kintin bilang ayo bahaya kita lari. Gua bayang gua bahaya apaan, atau ada geng motor yang mau nyerang, gua nggak tahu kan. Bahaya. bahaya udah kita keluar aja gitu. Soalnya pikiran gua ya kita udah izin udah aman gitu. bahaya gitu. Pasti kalian bertanya security-nya mana, security-nya udah masrahin kita, ya udah mas masuk aja. Kita saya percaya sama mamanya, udah masuk aja itu. Soalnya bapaknya kan besok masuk pagi shift malam gitu kan, Katanya masuk pagi. tapi shift malam gitu. Udah amat gua. Masuk pagi tapi sih malam. Masuk pagi tapi shift malam. Terus malamnya siapa? udah gini kan. Lanjut. Nggak ada tambahan? Mungkin tambahan sih, mungkin teman-teman bisa lebih waspada lagi, soalnya kan ini masa-masa pandemi, jadi pada para napi kan Dilepasin semua. kayak kita semua. Nah, belum tentu dia itu di luar sini itu dia tuh tidur di rumah, enggak. Jadi dia akan selalu lebih waspada kepada kitanya, maksudnya yang lebih waspada untuk bersiap-siap untuk dia itu mau ngapain, lebih bertindak lah. Jadi harus waspada dimanapun tempatnya. Itu saja, karena ini udah malam lagi. Jam berapa nih? Jam 2. Jam 2 2:04. ya, jam 2:04. Mungkin itu saja. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya di channel Penasaran. Terus jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan sama loncengnya ya, karena kalian biar tahu video terupdate dari kita. Oke, itu saja. Saya Kinkin, Bang Randy, Bang Dipo, dan Bang Jojo mau pamit dulu. See you next video. Bye. Loh, kurang record. Kena.